Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Kami sendiri beranggotakan Neng Putri Imelda, Ninda Rahayu, Nini Stiva Frinita, Nur Muawana, dan juga Nur Arifah Taskia. Yuk kita simak penjelasannya. Pengertian spektrofotometri yaitu salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Selanjutnya, spektrofotometer, yaitu alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Sedangkan metode pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer ini digunakan sering disebut dengan spektrofotometri. Spektrofotometri UV vis yaitu alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Selanjutnya ada hukum Lambert-Beer yang berbunyi jumlah radiasi cahaya tampak atau ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tabel larutan. Di sini ada rumusnya yaitu A sama dengan min log buka kurung I per I0 tutup kurung sama dengan A dikali I dikali C. Yang dinamakan A yaitu serapan, I0 yaitu intensitas sinar yang datang, I yaitu intensitas sinar yang diteruskan, elemen yaitu absorptivitas molar, T yaitu panjang atau tebal larutan, C yaitu konsentrasi larutan. Di sini terdapat gambar yaitu zat sebelum melewati sel sampel lebih terang dibandingkan dengan setelah melewati sampel. Hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi apabila yang pertama, radiasi elektromagnetik berupa sinar dengan panjang gelombang tunggal atau monokromatis. Yang kedua, absorbansi analit tidak dipengaruhi oleh molekul lain yang ada bersama dalam satu larutan. Yang ketiga, luas penampung atau tebal kuvet yang sama. Yang keempat, larutan yang diukur harus benar-benar jernih. Yang kelima, konsentrasi analit harus rendah. Untuk spektrofotometri terdapat dua jenis. Yang pertama ada single beam, yang kedua ada double beam. Untuk single beam sendiri, hanya terdapat satu berkas sinar yang dilewatkan melalui kuvet. Lalu, belangko larutan standar dan juga contoh diperiksa secara bergantian. Untuk double beam sendiri, sinar dari sumber cahaya itu dibagi menjadi dua berkas oleh cermin yang berputar. Berkas pertama itu melalui kuvet berisi belangko, sedangkan berkas kedua melalui kuvet berisi standar atau contoh. Instrumentasi spektrometri UV vis, cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau diabsorpsi dan ada pula yang dilewatkan atau ditransmisi. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan
konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Perbedaan alat spektrofometri UV-Vis dengan spektrofometer UV-Vis. Pada alat spektrofometri UV-Vis, alat dengan teknik spektrofometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak untuk mengukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu materi dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan yang dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan. Hukum Lambert-Beer dapat menyatakan hubungan antara serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam lautan. Pada alat spektrofometer UV-Vis, warna yang diserap oleh suatu senyawa atau unsur adalah warna komplementer dari warna yang teramati dapat diketahui dari larutan berwarna yang memiliki serapan maksimum pada warna komplementernya. Kemudian ada warna cahaya sinar tampak. Jika warna yang teramatinya hijau dan warna yang diserapnya merah, maka panjang gelombangnya 700 nanometer. Jika warna yang teramatinya biru kehijauan dan warna yang diserapnya orange kemerahan, maka panjang gelombangnya 600 nanometer. Jika warna yang teramatinya ungu dan warna yang diserapnya kuning, maka panjang gelombangnya ialah 550 nanometer. Jika warna yang teramatinya merah keunguan dan warna yang diserapnya kuning kehijauan, maka panjang gelombangnya ialah 530 nanometer. Jika warna yang teramatinya merah dan warna yang diserapnya hijau, maka panjang gelombangnya ialah 500 nanometer. Jika warna yang teramatinya orange dan warna yang diserapnya biru, maka panjang gelombangnya ialah 450 nanometer. Jika warna yang teramatinya kuning dan warna yang diserapnya ungu, maka panjang gelombangnya ialah 400 nanometer. Kemudian ada karakteristik sampel pada analisis spektrofotometri secara umum. Yang pertama, sampel dalam larutan dapat menyerap sinar dari sumber cahaya spektrofotometer. Kemudian ada larutan, sampel harus bening atau berwarna. Kemudian pelarut harusnya tidak menyerap sinar tampak. Kemudian ada molekul senyawanya memiliki ikatan rangkap dan dapat melarutkan cuplikan. Kemudian kestabilan warna yang cukup lama untuk pengukuran absorbasi. Dan kemudian warna larutan yang akan diukur harus mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Kemudian ada hasil reaksi yang berwarna ini harus larut dalam pelarut yang dipakai. Dan kemudian sistem yang berwarna ini harus memenuhi hukum Lambert-Beer. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan spektrofotometer. Yang pertama ialah mencari reaksi yang spesifik, kemudian yang kedua ada kestabilan warna, dan yang ketiga ada pelarut, dan yang keempat ada kesalahan relatif. Adapun keuntungan spektrofotometri. Yang pertama, dapat dipergunakan untuk banyak zat organik dan anorganik. Maksudnya, ada kalanya beberapa zat harus diubah dulu menjadi senyawa berwarna sebelum dianalisa. Yang kedua, selektif. Nah, pada selektif ini maksudnya pada pemilihan kondisi yang tepat dapat dicari panjang gelombang untuk zat yang dicari. Yang ketiga, mempunyai ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1% sampai 3%. Tetapi kesalahan ini dapat diperkecil lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Adapun kesimpulannya yaitu spektrofotometri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif
jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang dan dapat dipakai untuk tujuan analisis kualitatif atau data sekunder dan kuantitatif. Spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat pengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.